wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik-baik kan semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari salah satu siswa ya yang memimpin doanya. Boleh Aryo untuk memimpin doanya? Baik, siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Iya, alhamdulillah ya. Anak-anak nih, siapa ada yang ini nggak? Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Kira-kira tamannya? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya? Oke, sepertinya sih sudah masuk semua ya. Ini ada yang belum on cam nih, Hidayatullah. Kira-kira kemana ya? Ada nggak? Coba dihubungin ya, temannya harus on cam gitu. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan selalu mengingatkan ke kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan, ya. Dan kalau misalnya tidak ada berkepentingan penting keluar, mendingan di rumah aja gitu, ya. Dan supaya wabah ini juga semakin mereda gitu, ya. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita sudah Ibu kirimkan di Google Classroom juga, yaitu bahan ajarnya dan nama-nama kelompok-kelompoknya. Ya, jadi hari ini ada nama-nama per kelompok, nanti kalian bisa diskusikan juga di saat Ibu sedang mempresentasikan materi hari ini. Ya, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Untuk absensi juga nanti Ibu akan sinkronkan. Nanti di akhir Ibu akan screenshot semua siswa hari ini, dan nanti kalian bisa langsung masukkan daftar hadir kalian di Google Classroom. Ya, nanti ketika ada teman kalian yang tidak masuk ke Zoom, tapi ada absen di Google Classroom, berarti nanti tidak akan Ibu anggap hadir. Ya, dapat dipahami ya? Kalau sudah paham, Ibu akan izin untuk share screen ya, pembelajaran hari ini. Kalau sekarang sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bilangan atau garis bilangan. Di sini sebelum kita langsung masuk ke materinya, Ibu ada sesuatu quotes atau motivasi buat kalian, yaitu kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan, dari Colin Powell. Nah, jadi buat anak-anak juga nih harus selalu semangat belajar ya, walaupun lagi situasi di pandemi seperti ini. Ya. Oke, kita langsung mulai ke materinya. Ini adalah bagan bilangan. Jadi dalam mengurutkan dan mengoperasi suatu bilangan itu ada dua, ada bilangan rasional dan ada bilangan pangkat. Dan di bilangan rasional ini itu juga terdapat dua, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan nanti hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, yang dimana bilangan bulat ini tuh terdiri dari bilangan negatif, bilangan cacah, ya. Dan bilangan cacah ini itu juga ada dua, yaitu ada bilangan 0 dan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Paham ya sampai sini ya? Ini baru permulaannya gitu. Sekarang Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak apa itu bilangan? Ada yang bisa jawab? Saya coba jawab. Oh ya, boleh. Boleh, Egi, silahkan. Iya, bilangan itu merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Hal ini yang membuat bilangan digunakan dalam pengukuran dan pencacahan, Bu. Oh iya. Saya tahu sampai itu. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, Ibu akan jelaskan ya. Oke.
Benar ya tadi yang dibilang oleh Egi, yaitu bilangan merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Ya. Namun hal ini juga yang membuat bilangan digunakan dalam pengukuran dan pencacahan. Nah, suatu bilangan ini juga punya yang namanya itu simbol atau lambang. Dan simbol ini itu kita sebut sebagai angka, ya. Kita masuk ke bilangan bulat. Oke, kita langsung mengenal bilangan bulat. Di sini Ibu punya suatu peta, yaitu zona waktu GMT. Ya. Nah, pembagian zona waktu dunia berdasarkan GMT atau Greenwich Meridian Time menjadi standar acuan waktu dunia jika sekarang di Greenwich pukul 00, berapakah di Papua. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau di peta ini kan ada, di bawahnya ada garis ya. Ini namanya itu garis bilangan. Ya. Nah, yang ini tuh namanya garis bilangan. Ya. Nah, di sini itu pukul 00, berapakah di Papua? Nah, kalau si Greenwich ini dipukulnya itu 00, berapakah di Papua? Nah, Papua ada di sebelah mana sih? Nih, Indonesia itu ada di sebelah sini nih, kelihatan ya? Nih, ini nih, Papua ada di sebelah sini. Nah, lalu, dengan penetapan kota Greenwich sebagai titik acuan atau titik 0 waktu dunia, dapat kita lihat pengelompokannya daerah dan urutannya. Nah, pada gambar ini yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, untuk menetapkan waktu Papua tambahkan waktu Greenwich sebesar 9 satuan. Kenapa 9 satuan? Karena Indonesia ini ada di 9. Nih ya, ini kan angka 9 ya. Bisa dilihat ya, ini angka 9. Nih Indonesia ada di sini dan ini Papua di sini. Tuh. Jadi kita tambahkan 9 ke kanan. Ya, berarti waktu Papua adalah pukul 9 GMT atau Greenwich Meridian Time. Paham ya sampai sini ya? Di sini Ibu punya gambar yaitu garis bilangan. Nah, ini ada yang namanya 0. Tadi kan yang tadi Greenwich itu kenapa dia di tengah-tengah nih? Karena dia adalah 0, titik pusatnya. Nah, bilangan positif itu yang selalu ke kanan. Dan bilangan negatif itu selalu ke kiri, ya. Nah, bilangan 0 ini adalah bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan kesekian, tapi dia bilangan bulat positif, ke positif gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3 bagian, ya, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0, ini ya. Ini bilangan 0, ini sebelah kanan gitu. Sedangkan bilangan bulat negatif itu di kiri bilangan 0. Nah, dari sini kita udah pahamin ya. Ini 0 itu pasti tengah-tengah. Kalau ke kanan itu pasti positif, kalau ke kiri itu pasti negatif gitu. Nah, istilah lain dari bilangan positif adalah bilangan asli. Sedangkan gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 disebut bilangan cacah. Dapat pahami ya sampai sini ya? Kita masuk ke contoh bilangan bulat. Di sini Ibu punya suatu termometer. Di sini ada termometer. Nah, sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius. Nah, ini dibacanya itu 10 derajat Celcius, ya. Di atas titik beku 0 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Ungkapan 10 di atas titik beku dan 15 di bawah titik beku. Maka secara berurutan nih, kita bisa tulis yaitu bilangan bulatnya itu kan 10 di atas titik beku, berarti dia bisa dibilang plus 10 atau positif 10 ya. Dan kemudian karena 15 itu adalah di bawah titik beku, maka negatif 15. Nah, tetapi untuk bilangan plus 10 ini cukup ditulis dengan 10 saja karena dia positif.
Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ke membandingkan bilangan bulat. Sudah terlihat slide-nya membandingkan bilangan bulat? Oke. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskan menggunakan lambang-lambang berikut ini. Ibu punya contoh, misalkan A dan B itu merupakan bilangan bulat ya. Di sini, jika A lebih besar dari B, maka bisa ditulis A lebih besar dari B. Nih, caranya gimana nih? Caranya untuk dilihatnya itu kalian tinggal tarik garis dari atas. Nah, ini kan B ya. Kalau dia B, berarti dia besar. Nah, ditulis A lebih besar dari B gitu. Nah, jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A lebih kecil dari B nih. Kalau kalian bingung, tinggal tarik garis aja nih di sebelah kirinya. Seret, tarik garis. Kalau dia berbentuk K B, berarti dia berarti harus lambangnya besar. Kalau yang kalau berbentuk K, berarti dia lambangnya kecil gitu ya. Nah, kalau untuk sama dengan, berarti tulis aja nih sama dengan gitu ya. Paham ya? Ini karena mudah gitu. Oke, Ibu punya example atau contoh. Misalnya ada angka 26 dan angka 16. Kira-kira bentuknya tuh apa nih? Apakah dia lebih besar, apa dia lebih kecil, atau dia sama dengan? Lebih besar. Ada ya? Oh iya. Lebih besar, betul ya tadi ya, lebih besar. Nih, berarti 26 itu lebih besar daripada 16. Kemudian, Ibu punya lagi contoh 78 dan 78. Kira-kira ini kalau lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Sama dengan, Bu. Sama dengan ya. Betul. Oke, berarti daripada bisa nih semuanya nih. Lanjut ya, kita mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Nah, Ibu punya gambar di sini. Ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. Nah, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Kalau yang sebelah kanan bilangan positif, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ini harus diingat ya, bahwa bilangan positif itu nilainya selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Jadi jangan sampai kebalik ya. Ini harus benar-benar diingat. Ibu juga punya contoh di sini, yaitu urutkan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Oke, lanjut ya. Urutkan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Min 8, 8, 13, min 15, 1. Ya. Nah, tadi kan punya bilangan min 3, 8, 13, min 15, 1. Nah, pembahasannya, bila positif lebih besar dari bilangan negatif. Jadi, min 3 dan min 15 nilainya sudah pasti lebih kecil dari 8, 13, dan 1. Betul ya? Dan karena yang diminta soal adalah urutan bilangan dari yang terkecil, berarti kita tentukan nih, antara min 3 dan min 15 itu bilangan mana yang nilainya paling kecil. Nah, kamu bisa buat garis bilangan seperti ini. Ini min 15, kelihatan nggak ya? Min 15. Ini min 15 di sini, min 3 di sini, ini 1, 8, 13. Ya, berarti dapat kita simpulkan ternyata min 15 terletak jauh di sebelah kiri. Ya, berarti dia lebih kecil ya, lebih kecil dari min 3. Maka hasilnya jadi urutannya yaitu min 15, min 3, 1, 8, dan 13. Berarti ini jawabannya. Gitu. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kira-kira dari teman-teman perkelompoknya ada yang ingin kalian mendapatkan gitu dari tadi pembelajaran kita, ada kesimpulannya mungkin dari diskusi kalian? Saya, Ibu. Oh iya, boleh. Silakan. Kesimpulannya, bahwa bilangan bulat itu ada 3 bagian. Yang pertama, bilangan bulat positif yang berada di kanan garis bilangan. Yang kedua, bilangan 0 berada di tengah garis bilangan. Dan yang ketiga, bilangan bulat negatif
berada di kiri garis bilangan. Bilangan bulat positif selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Oke, ada lagi teman kelompok yang lain mungkin yang ingin berpendapat? Kalau sama semua, mungkin Ibu akan jelaskan ya. Nah, bahwa bilangan bulat itu ada 3 bagian, betul ya? Bilangan bulat positif yang berada di kanan garis bilangan. Kemudian yang kedua ada bilangan 0 berada di tengah garis bilangan. Dan yang ketiga, bilangan bulat negatif berada di kiri garis bilangan. Yang harus kalian ingat dalam konsep bilangan bulat ini yaitu bilangan positif harus selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Ini yang harus kalian ingat ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Apa ada pertanyaan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini? Jika tidak ada, Ibu akan kasih exercise ya atau penugasan. Nah, ini mungkin kalian bisa screenshot sekarang. Karena nanti penugasan ini Ibu sudah bikin penugasannya di Google Classroom. Dan kalau kalian nanti terlambat mengumpulkannya, akan ada pengurangan nilai tergantung kalian lamanya menit dari kalian terlambat ya. Jadi mohon kalian kerjakan baik-baik, jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan penugasannya. Sudah di screenshot? Ya, oke. Oke, kalau sudah, saya Ibu tutup ya. Ibu stop share. Oke. Terima kasih buat anak-anak yang sudah memperhatikan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mempelajari lebih baik lagi dan jangan lupa kalian tetap selalu semangat untuk belajar walaupun ada di masa pandemi seperti ini. Ya, jangan lupa juga untuk selalu menaati protokol kesehatan sekali lagi dan jangan lupa dikerjakan tugasnya jangan sampai terlambat. Oke? Dapat dipahami ya? Mungkin Taufik bisa untuk memimpin doa akhir hari ini. Oh iya Bu, baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah memperhatikan Ibu hari ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.